Shalom wanita-wanita yang kasih Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita masih boleh sama-sama beribadah di tempat kita masing-masing. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur untuk kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan yang begitu lebar, kasih Tuhan yang begitu dalam bagi setiap kita, amin. Mari kita akan menaikkan pujian ini. Katakan, begitu besar kasih Tuhan, besar kasih, amin. Tiada terselami Tuhan, tiada terselami. Yes Tuhan, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Katakan betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan, betapa betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Mari kita katakan lebih lagi. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 amin Tuhan. Kasih-Mu tiada bandingannya Tuhan. Yes
lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bebaskan Roh-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan, agar kami bisa serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan bisa menyatakan hati Engkau melalui setiap pujian kami Tuhan. Amin. Pribadi yang menawan dan suci, katakan kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Berjalan dalam kehendak-Mu, katakan Roh-Ku
sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan berjumpa pada sore hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dengan tema yang sangat menarik, terutama buat saya sendiri yang menyiapkannya juga. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibu-ibu yang masih setia mendengarkan firman Tuhan, melakukannya, dan juga biar firman itu mengubah kehidupan ibu-ibu semua yang mendengarkan pada sore hari ini. Biar firman yang ditaburkan ini berbuah, menghasilkan perubahan hidup dalam diri setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Ya, ibu-ibu, senang sekali bisa berjumpa kembali ya, walaupun melalui online. Saya hari ini akan membagikan sebuah firman Tuhan yang cukup menarik ya, dengan tema skincare or spirit care. Ayatnya dari 1 Petrus 3 ayat 4. Sesuatu yang sangat menarik sekali. Kenapa? Karena mau atau tidak mau kita sudah mendengar stigma bahwa mereka yang terlalu mementingkan skincare, misalnya kecantikan batiniah, mereka akan melupakan kecantikan lahiriah. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, hari ini kita akan membongkar bagaimana firman Tuhan, pendapat firman Tuhan, pendapat Tuhan mengenai ini semua ya, pendapat yang alkitabiah tentunya. Kita akan melihat dari 1 Petrus 3 ayat 4. Saya akan bacakan. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ya, ini firman yang mungkin sudah sering dibagikan, ibu-ibu sudah sering mendengarnya, bagaimana pentingnya inner beauty kita. Nah, perkataan inner beauty ini ada di mana? Ternyata inner beauty itu ada di dalam Alkitab. Kita melihat ya, 1 Petrus 3 dengan terjemahan The Message, ya, terjemahan bahasa Inggris, akan lebih jelas ada di layar ibu-ibu sekalian ya. Saya akan bacakan. What matters is not your outer appearance, the styling of your hair, the jewelry you wear, the cut of your clothes, but your inner disposition. Cultivate inner beauty. Nah, ada ternyata di dalam Alkitab tentang inner beauty ini ya. The gentle, gracious kind that God delights in. The holy women of old were beautiful before God that way. Ya, ternyata firman Tuhan menggambarkan bahwa kecantikan batiniah ini sangat berharga di mata Allah. Ya, dikatakan the holy women of old were beautiful before God that way. Tuhan adalah Tuhan yang memandang, tentu saja kita lihat dari perjanjian lama, perjanjian baru, sejarah, yang bagaimana Tuhan selalu melihat hati ya. Tuhan selalu melihat apa yang ada di dalam hati kita lebih daripada penampilan luar tentu saja. Cultivate inner beauty. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam ya tentang spirit care atau skincare. Nah, skincare dulu ya. Tentu saja sore hari ini saya tidak akan membahas mengenai skincare, tentu saja akan dibahas lebih lanjut oleh ahlinya. Namun saya hari ini tidak akan menghakimi mereka yang tentu saja memperhatikan kulit, memperhatikan wajah, memperhatikan baju, karena itu adalah suatu keharusan ya. Jadi itu bukan pilihan. Self care dan skincare tentu saja harus tetap dilakukan sebagai wanita-wanita Allah. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab terhadap Allah untuk merawat apa yang sudah Tuhan percayakan ya. Kita mungkin tentu saja kecantikan itu dikatakan akan suatu saat akan pudar ya. Akan ada masanya di mana keriput tidak bisa dihindari ya. Garis mata, kantong mata itu tidak bisa berbohong tentang berapa lanjut usia kita. Tapi self care itu adalah sangat penting, bukan sesuatu yang egois untuk merawat diri, untuk mempercantik diri, tentu saja ya. Namun ada beberapa mungkin tipe wanita yang mungkin terlalu mementingkan luar ya. Tadi dikatakan berhias dengan perhiasan yang indah-indah, dengan baju yang indah-indah, namun mereka melupakan spirit care, inner beauty yang ada di dalam diri mereka. Kita lihat ya, bahwa wajah adalah cerminan hati seseorang. Bila seorang wanita memakai skincare yang terbaik, mungkin
ratusan juta ya, sedot ini sedot itu, operasi ini operasi itu, mungkin itu akan bisa mempercantik untuk sementara waktu. Tetapi ketika seorang wanita merawat dirinya dari dalam, memiliki kecantikan dari dalam, dikatakan itu adalah sesuatu yang tidak akan hilang. Kecantikan luar bisa hilang, tetapi kecantikan inner beauty yang dari dalam itu sangat berharga di mata Allah. Dan hari ini kita akan membahas itu ya. Ibu-ibu bisa lihat gambar yang tertampang di layar ibu-ibu. Kita lihat ya bagaimana kemarahan ya, walaupun wanita ini mungkin cantik ya kalau tersenyum, tapi ternyata dia marah-marah, ternyata dia iri ya. Ada envy, ada anger, ada kemarahan, ada kepahitan, dan itu semua terpancar melalui wajah mereka. Walaupun mungkin skincare-nya ratusan juta, walaupun mungkin perawatannya sangat mahal, tetapi kalau yang dari dalam tidak dirawat, inner beauty tidak dirawat, itu akan terpancar dari luar. Nah, hari ini kita akan membawa firman Tuhan ini ke dalam suatu keseimbangan ya. Jadi saya akan garis bawahi dulu bahwa saya tidak akan tentu saja berkata bahwa skincare tidak penting. Tidak, skincare itu penting, merawat diri itu sangat penting. Itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai wanita untuk memelihara apa yang sudah Tuhan percayakan. Namun, ya, saya akan membahas hari ini tentang spirit care. Bagaimana kita harus mengelola manusia batiniah kita. Kita lihat yang pertama ya, bagaimana untuk mengelola manusia batiniah kita. Nah, salah satu cirinya a spirit care woman is joyful. Ada sukacita ya, ada sukacita yang dimiliki oleh seseorang yang merawat hatinya baik-baik, yang merawat manusia batiniahnya baik-baik. Di situ ibu-ibu ada gambar termometer ya. Ada sebuah gambar termometer di mana termometer itu mudah terbawa situasi. Betul? Nah, saya akan jelaskan hari ini apa yang dinamakan dengan joy. Ya, joy itu berbeda dengan happiness. Joy itu adalah kecantikan, kebahagiaan yang berasal dari dalam diri kita. Apapun yang terjadi di sekitar kita, kita akan dapat tetap memiliki joy. Nah, berbeda dengan happiness, ya. Happiness itu adalah sesuatu kegembiraan dengan syarat. Ya, saya akan gembira kalau saya bisa shopping. Saya akan gembira kalau saya bisa beli segala yang saya mau. Saya akan gembira kalau saya punya mobil baru. Saya akan gembira kalau suami saya memberi segala yang saya inginkan. Wah, itu namanya adalah happiness. Dan itu, kenapa ada gambar termometer di layar ibu-ibu? Itu mirip dengan termometer. Ya, kebahagiaan kita berubah-ubah sesuai dengan apa yang terjadi di luar kita. Ya, sementara seorang yang memelihara manusia batiniahnya itu akan seperti termostat. Nah, apa bedanya termometer dengan termostat? Termometer itu berubah-ubah sesuai dengan apa yang terjadi di sekitarnya, tetapi termostat itu mengendalikan apa yang terjadi di luar. Jadi mereka yang mengendalikan suhu, ya. Jadi misalnya walaupun keadaan bergejolak ya, mungkin dalam masa pandemi saat ini, mereka yang memiliki joy, mereka yang joyful itu akan tetap bersukacita. Sukacita itu tidak akan hilang, karena sukacita itu disetel bukan dari luar ya, dengan syarat dari luar, tetapi ada dari dalam, terpancar keluar. Dan sukacita itu juga memberkati orang-orang di sekitar kita gitu. Kalau kita seperti termostat, kita akan mengendalikan suhu di sekitar kita. Kita akan dapat memancarkan sukacita yang tentu saja terpancar dan tentu saja memberkati orang lain ya. Jadi yang pertama, seorang wanita yang dengan spirit care yang baik, yang memelihara manusia batiniahnya dengan baik, itu joyful, memiliki joy di dalam dirinya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. A spirit care woman is thankful. Seorang wanita yang memelihara kecantikan batiniahnya itu akan bersyukur, akan selalu bersyukur. Gampang ngomong, misalnya gitu ya, ibu-ibu berpikiran demikian. Thankful itu sesuatu yang bagi saya merupakan sebuah keputusan, ya, sebuah rasa syukur yang muncul dari kepercayaan kita kepada Allah. Sulit sekali bagi kita untuk bisa bersyukur kalau kita tidak mempercayai Allah. Sekali lagi ibu-ibu ya, akan sulit bagi kita untuk bersyukur
kalau kita tidak mempercayai Allah. Ya, percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu bukan suatu kebetulan. Percaya bahwa maksud Allah itu baik dalam apapun juga, dalam segala perkara yang kita hadapi. Percayalah bahwa maksud Tuhan itu baik, ya. Saya akan beri contoh seperti yang terpampang di layar. Saya akan bacakan, ya. If something is unpleasant, then God will use it ultimately for your good. Kalaupun ada sesuatu yang tidak menyenangkan, seseorang dengan kecantikan batiniah yang dipelihara dengan baik itu akan bisa bersyukur karena tahu bahwa apapun yang Allah lakukan itu baik. Yang kedua, if it's something unplanned, then God had a different course for you today. Ya, berapa banyak dari kita yang kalau rencananya berubah, rencananya gagal, mau liburan, nggak jadi, nggak boleh mudik misalnya, ya. Rencananya berantakan, itu akan mengeluh, berkeluh kesah, bersungut-sungut. Ya, tetapi seorang wanita dengan spirit care yang baik, seorang wanita yang bersyukur kepada Tuhan, itu akan percaya bahwa walaupun terjadi sesuatu yang di luar rencana, itu adalah demi kebaikan. Yang ketiga, if it's something unbearable, God's grace will prove sufficient. The word gratitude comes from the same root word as grace, ya. Ternyata kata grace dan gratitude itu berasal dari asal kata yang sama. Kalau sesuatu rasanya tak tertahankan, ya, nggak tertahankan lagi, percaya bahwa akan ada kasih karunia Tuhan di dalam hidup ibu-ibu yang memampukan ibu-ibu melampaui semuanya. Percaya, saya sudah menjalaninya. Ya, mungkin hidup sebagai seorang single parent itu sangat hektik, ya. Sangat sibuk sekali. Saya dari bangun pagi sampai malam itu kalau bukan dengan kasih karunia Tuhan, kalau bukan dengan God's grace, tidak akan sanggup menjalaninya hari ke hari. Tetapi saya bisa berdiri sampai saat ini adalah karena satu-satunya, karena kemurahan Tuhan, karena God's grace, ya. Dan grace ini hanya bisa diperoleh ketika kita grateful, ketika kita bersyukur. Ya, yang keempat, if it's a trial, it is producing patience and refining you. Be glad. Wah, berat ini, ya. Dikatakan kalau ibu-ibu mengalami pencobaan itu akan menghasilkan ketekunan dan memurnikan ibu-ibu. Berbahagialah, bersukacitalah dalam pencobaan, karena itu akan memurnikan, memunculkan karakter Kristus di dalam diri kita. Mungkin berat, tapi pasti bisa. Yang terakhir, if it's evil against you, God means it for your good. Mungkin kita mengalami kesusahan, kesulitan, ya, ada sesuatu yang terjadi yang tadi, ya, tidak bisa diprediksi. Tiba-tiba sesuatu terjadi di luar rencana, semua rencana berantakan, dan seakan-akan si jahat berkuasa. Tetapi seorang wanita dengan kecantikan batiniah yang menonjol, yang merawat manusia batiniahnya, akan tahu, akan percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ya, ternyata tidak mudah, tapi pasti bisa dengan latihan hari demi hari berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana menghasilkan suatu hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur, saya ulangi lagi, akan muncul dari hati yang mempercayai Allah, yang tahu bahwa Allah melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Yang terakhir, poin ketiga, the spirit care woman is submissive. Wah, berat juga. Submissive dalam hal ini berarti penundukan diri, ya. Bagaimana seorang wanita dengan manusia batiniah yang terpelihara, yang kuat, spirit care-nya itu akan mudah menundukkan diri. Ya, menundukkan diri terhadap siapa? Terhadap kehendak Tuhan, ya, terhadap otoritas di atas kita. Akan sulit sekali untuk kita bisa menundukkan diri kalau kita tidak punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya, misalnya Tuhan bilang kepada saya, Her, beri kepada si ini. Wah, ketika saya tidak punya sebuah spirit yang submissive alias mudah menundukkan diri, saya akan bisa dengan ngotot, ya, dengan ngotot berdalih kepada Tuhan, nggak akan cukup buat bulan ini. Wah, pengeluaran bulan ini banyak sekali dan. Sementara ketika Tuhan sudah berfirman, ketika Tuhan sudah menyuruh, percaya ibu-ibu, pasti Tuhan juga menyediakan. Ya, itu membutuhkan latihan tentu saja. Dan mereka yang terlatih, wanita-wanita yang terlatih untuk menundukkan diri di hadapan Allah, ketika disuruh untuk
memberi, ketika disuruh untuk memimpin, ketika disuruh untuk melayani, mereka tidak akan banyak alasan, ya. Tuhan pasti akan menuntut pertanggungjawaban dari hidup kita. Misalnya banyak dari antara ibu-ibu yang suaranya bagus misalnya, ayo terlibat dalam pelayanan. Banyak dari antara ibu-ibu yang jago memasak, ayo memberi buat orang lain, ya. Akan ada gerakan-gerakan dari Roh Kudus untuk kita memberkati orang lain, karena itulah yang dimaksudkan Allah untuk hidup kita. Ketika inner beauty kita terpancar, kebaikan hati kita terpancar, itu akan mendatangkan kemuliaan Allah. Dan mereka yang manusia batiniahnya kuat, terpelihara dengan baik, spirit care-nya baik, tidak akan mengalami kesulitan untuk menundukkan diri terhadap Allah dalam hal-hal yang simpel sekalipun, ya. Misalnya untuk misalnya disadarkan setiap hari saya saat teduh, saya disadarkan oleh Tuhan ada feedback ya dari Tuhan. Hen, mungkin cara bicara kamu kepada yang sulung terlalu keras. Mereka yang punya submissive yang kuat, roh penundukan diri yang kuat, akan dengan lemah lembut, rendah hati berkata, ya Tuhan, saya salah, ya saya akan berubah. Sementara mereka yang ngotot, mereka yang terbiasa ngotot dengan Tuhan, dengan suami, dengan sesama, akan sulit untuk menundukkan diri. Tapi tidak mustahil, ini hanya butuh latihan, ya. Pasti bisa ibu-ibu. Saya akan simpulkan khotbah hari ini, ya. Yang pertama, a spirit care woman is joyful. Seorang wanita dengan kecantikan batiniah yang terpancar, terpelihara dengan baik, akan mempunyai joy di dalam hatinya, sukacita yang tidak bisa dicuri oleh siapapun juga. Ya, yang kedua, a spirit care woman is thankful. Seorang wanita dengan manusia batiniah yang kuat, terpelihara dengan baik, itu akan selalu bersyukur. Yang dari mana asalnya? Dari rasa percaya kepada Allah. Apapun yang terjadi di sekitar, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya Tuhan pasti bertindak, kita percaya semuanya mendatangkan kebaikan, rasa bersyukur itu tidak akan bisa dicuri dari hidup kita. Nah, yang ketiga, spirit care woman is submissive. Seorang wanita dengan spirit care yang baik, manusia batiniah yang terawat, itu akan sangat mudah menundukkan diri terhadap Tuhan, tentu saja terhadap suami, terhadap otoritas di atas, terhadap sesama. Ya, mari pada sore hari ini ibu-ibu, ketika kita diingatkan lebih lagi tentang inner beauty, ya, tentang spirit care. Bagaimana? Tentu saja yang tadi skin care itu penting. Itu adalah bagian dari kehidupan sebagai seorang wanita, ya. Tetapi suatu saat itu akan berlalu. Nah, yang akan abadi, akan ada sampai kita tua nanti. Keharuman Kristus melalui perbuatan kita, melalui hidup kita adalah spirit care. Apa yang ada di dalam hati kita akan terlihat, terbaca, dan menjadi berkat buat semua orang. Ayo, hari ini kita bersama-sama. Tentu saja saya juga belum sempurna, masih banyak sekali sisi-sisi dalam hidup saya yang masih butuh polesan Tuhan. Tetapi hari ini 3 hal yang tadi tentang spirit care menyadarkan kita bagaimana pentingnya mengembangkan manusia batiniah, spirit care yang terawat di dalam Tuhan. Saya percaya ibu-ibu pasti bisa dan pasti diberkati pada sore hari ini. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini, bagaimana kami diingatkan kembali bagaimana untuk memelihara manusia batiniah kami, bagaimana kami harus menjadi berkat buat sesama kami, bagaimana suatu saat ketika kecantikan luar hilang, tetapi manusia batiniah kami, kecantikannya akan terus terpancar, bahkan sampai kami mungkin sudah bebas tugas di dunia ini, tetapi kebaikan hati kami, apa yang ada di dalam diri kami akan selalu diingat oleh orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan buat ibu-ibu pada sore hari ini. Beri mereka kekuatan Tuhan di dalam diri mereka sehingga terpancar keluar, dapat menjadi berkat buat sesama dan juga memancarkan terang Kristus dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ibu-ibu, wanita Bethel Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah WBI pada sore hari ini, saya mau mengajak ibu-ibu semua bangkit berdiri untuk menerima berkat dari Kristus. Kita angkat tangan sama-sama, lalu kita akan berdoa dan saya akan menuntun saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk wanita Bethel Indonesia, untuk ibu-ibu yang setia beribadah pada sore hari ini.
Memberkati rumah tangga mereka masing-masing, memberkati suami, memberkati anak-anak, memberkati usaha dan pekerjaan, memberkati pelayanan-pelayanan mereka dimanapun ibu-ibu dan wanita Bethel Indonesia Pasir Koja ini berada. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, wanita Bethel Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai ibu-ibu, menyertai rumah tanggamu, menyertai anak-anakmu, menyertai setiap orang yang ada di dalam rumahmu, dan terus kekal sampai Maranatha. Haleluya. Amin.